Zia, tolong selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Kemarin itu kita sudah melakukan bimbingan kelompok di minggu yang lalu ya dengan topik menghilangkan kebiasaan negatif. Oke. Jadi hari ini sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan untuk Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Minggu kemarin kita ada 11 orang. Adi ada, terus Zia ada, Dafa ada, Dani ada, Nudi ada, Akbar, Teza, Mairo, Kira, Ganda, Samu, semua ya, alhamdulillah ada semua. Anak-anak, seperti minggu kemarin, bimbingan kelompok kita pada hari ini akan membahas tentang kebiasaan, menunjukkan kebiasaan positif. Jadi komitmen ya dari minggu yang kemarin itu menghilangkan kebiasaan negatif, minggu ini menumbuhkan kebiasaan yang positif. Jadi di bimbingan kelompok ini ibu sebagai ketua itu hanya memfasilitasi dan hanya memimpin, yang harus aktif itu kalian ya, biar bimbingan kelompoknya ini berjalan dengan semestinya, dengan tujuan yang kita harapkan. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini adalah membuat diri kita berkomitmen menghilangkan kebiasaan negatif dan menumbuhkan kebiasaan yang positif. Oke, di bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kita taati, yaitu asas diantaranya asas keterbukaan. Jadi kita tidak ada yang ditutup-tutupi ya, harus keterbukaan. Terus asas kesukarelaan, harus sukarela memberikan pendapat, kesan ataupun bertanya. Kemudian asas kenormatifan, itu harus sesuai dengan norma ya, jadi bertanyanya harus sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah kita dan di negara kita. Baiklah, biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya ibu contohkan terlebih dahulu. Jadi ini untuk merefresh dari ketegangan bimbingan kelompok ini. Perhatikan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, haha. Digulung-gulung, sambil tertawa, hihi. Oke, tepuk tangan. Oke, semoga ice breaking tadi bisa menyegarkan ya, sedikit merefresh biar lebih semangat menjalankan kegiatan bimbingan kelompok ini. Baiklah anak-anak, seperti minggu kemarin bimbingan kelompok akan dibuka, ada 3 tahapan, tahap awal, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Semoga berjalan sesuai dengan keinginan kita, mencapai tujuan yang sudah kita sepakati, berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan negatif dan menumbuhkan kebiasaan yang positif. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini? Bareng-bareng. Bagaimana? Siap? Siap. Alhamdulillah. Oke, ibu mohon partisipasinya ya, harus lebih aktif dan harus teman-teman yang lain harus menyimak teman lain yang menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan ataupun saran. Oke, kita memasuki tahap inti. Kita akan membahas bimbingan kelompok ini tentang menumbuhkan kebiasaan positif. Kita mengambil topik datang tepat waktu ke sekolah. Oke, minggu lalu kita mengambil topik telat datang ke sekolah. Minggu ini datang tepat. Siapa yang di sini sudah menerapkan tabel komitmen yang kemarin kita isi
jadwal tidurnya. Ayo siapa? Oke, semua ya, belum Dani dan Novi. Baik. Siapa di sini yang merasa minggu kemarin itu ada perubahan di minggu ini? Datang lebih awal. Baik, alhamdulillah. Dava mungkin bisa memberikan tadi ke sekolah datangnya jam berapa? Minggu kemarin datangnya jam berapa? Untuk minggu kemarin saya datang jam 7 pagi Di sekolah. di sekolah. Kalau untuk hari ini saya datang jam setengah 7. Setengah 7. Oke. Berarti ada perubahan yang lumayan ya, Dava ya, dari jam 7.00 di sekolah sekarang jam 6.30 sudah ada di sekolah. Baik teman-teman, anak-anak siapa yang ingin memberikan ini pertanyaan apa saja? Ya, jam 6.30 ya. Oke, minggu kemarin dapat jam 7:00, hari ini jam 6:30. Oke, tepuk tangan. Lanjut, tadi ada Humay ya. Humay, silahkan Humay. Dari yang sebelumnya datang ke sekolah jam 7 dan sekarang jadi jam 6.40. Oke, ada perubahan ya Humay ya, dari jam 7 saat menjadi 6.40. Oke, tepuk tangan. Ibu izin sebelumnya ingin bertanya kepada Mai, gimana sih tips perubahan yang minggu belakang datangnya lebih telat sekitar seperti jam 7 dan hari ini datangnya lebih awal 6.40. Gimana sih tipsnya? Dengan tidur lebih awal dan menerapkan deep sleep. Kasih Mas. Oke, tidur lebih awal ya dan deep sleep. Jadi deep sleep itu tidur yang benar-benar kita manfaatkan, yang tidak bangun-bangun sedikit-sedikit bangun, memang benar-benar kita nikmati ya Maya, seperti itu. Baiklah anak-anak, tadi sepertinya ada di antara kita teman kita yang tidak mengangkat tangan perubahan dari datang ke sekolah. Ada Gani dan Nugi. Gani, boleh kita dengar jam berapa sih minggu kemarin datang ke sekolah dan hari ini datang ke sekolah? Ya, minggu kemarin saya datang jam 7.15. Baik. Hari ini tetap sama seperti jam 7.15. Jam 7.15 ya. Oke, kalau Nugi Minggu kemarin saya datang ke sekolah jam 7:10. Terus untuk minggu ini sama saja. jam 7:10. Berarti belum ada perubahan yang signifikan ya. Minggu lalu Dani itu jam 7.15, hari ini tetap di jam 7.15 sampai ke sekolah. Nugi pun seperti itu jam 7:10 dan hari ini jam 7:10 ya. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Bu, izin bertanya kepada Dani. Oh iya, silahkan Zia. Dani, apa sih kendalanya sehingga kamu bisa masih terlambat datang ke sekolahnya? Tidur sampai larut malam sambil bermain game. Baiklah Dani, apakah kamu sudah ngisi tabel konsisten tentang perubahan jadwal minggu lalu? Ya sudah, saya sudah mengisinya. Dan ada satu kendala lagi, yaitu rumah saya yang jauh. Baiklah. Izin Bu, Ya, silakan Zia. memberi saran kepada Dani. Dani, jarak rumah kita berdua kan dari sekolah lebih jauh jarak rumah saya dari sekolah. Jadi saya memberi saran agar kamu bisa menggunakan ojek langganan untuk pergi ke sekolah. Oke, baik sekali ya saran dari Zia. Dani mungkin bisa saran Zia mungkin bisa dipertimbangkan dan dikomunikasikan dengan orang tua di rumah ya. Oke, tadi Nugi jam 7.10 belum ada perubahan ya Nugi dari minggu kemarin ke minggu ini. Oke, silakan teman-teman. Ibu, saya izin bertanya ke Nugi. Nah Nugi, jadi saya ingin bertanya nih, kan rumah kamu deket nih dari sekolah, kok kamu masih telat sih datang ke sekolah? Jadi begini, tadi malam aku bermain gadget, bermain game sampai larut malam. Jadi aku telat bangun. Oh, jadi semalam tidurnya sambil ini ya, main HP dulu ya. Main game ya Nugi ya? Main game apa sih Gi? Mobile Legends. Oke teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Ibu izin memberi saran kepada Nugi.
Mungkin bisa membatasi waktu bermain HP misal jam 9 sampai jam 10 malam saja. Oke, Kay, terima kasih atas sarannya. Oke, anak-anak, kita sudah ini ya berdiskusi dan melakukan tanya jawab ya. Jadi tadi yang sudah mengalami perubahan, teman-teman yang sudah mengalami perubahan jam tidurnya, bangun tidurnya, datang ke sekolahnya itu harus dipertahankan. Untuk Nugi dan Dani mungkin bisa nanti dicoba mulai besok ya, malam ini ya. Berarti malam ini saran dari teman-temannya tadi mungkin bisa dicoba biar besok itu ada perubahan yang signifikan sesuai dengan bimbingan kelompok yang kita laksanakan ini, supaya besok itu ada perubahan dan kedepannya juga tetap harus berubah menjadi ke arah yang lebih positif ya. Jadi hasil dari bimbingan kelompok kita ini tetap mempertahankan kebiasaan positif, dan yang belum mengarah ke kebiasaan positif itu harus berkomitmen ya, berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Oke, baiklah anak-anak, untuk menjaga tetap ke konsistensi kita untuk tetap berkomitmen, Ibu akan membagikan lagi tabel komitmennya untuk diisi ya, biar nanti mendapatkan komitmen yang lebih jelas lagi. Oke, Abi, tinggalkan Akbar, Nugi, Dani, Rizka, Dafa, Zia, Zakira, Keisha. Silahkan diisi tabel komitmennya untuk kebiasaan, menumbuhkan kebiasaan positif ya. Diisi, silahkan diisi. Oke, sudah diisi ya? Sudah semua? Ada yang belum? Kalau yang sudah diisi, silakan. Sabar. Oke, dan dia sudah siap. Ya anak-anak, ini tabel komitmen kebiasaan tidurnya yang untuk bimbingan kelompok yang hari ini menumbuhkan kebiasaan positif sudah diisi sesuai dengan apa yang terjadi ya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kegiatan bimbingan kelompok ini sudah berada di akhirnya. Untuk menyimpulkan dari bimbingan kelompok ini, siapa yang bersedia menyimpulkan? Silahkan tunjuk tangan. Baik, Kay, silahkan. Menurut Keisha, kalau dari saran dari Kay, Ibu bisa lebih sering mengadakan bimbingan kelompok setiap minggu atau sebulan sekali, karena kegiatan ini sangat berkesan bagi murid. Ya, oke. Ada lagi? Silahkan Akbar. Kalau menurut Akbar sih ibu seharusnya lebih sering mengadakan bimbingan kelompok. Soalnya menurut Akbar bimbingan kelompok ini bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman. Baik ya. Bimbingan kelompok itu memang tidak bisa seperti menilai membacakan, karena tapi insya Allah nanti Ibu akan usahakan. Kelas kan sudah beberapa kali ya kita bimbingan kelompok, pernah membahas tentang narkoba, pernah juga membahas tentang bullying, smartphone ya. Memang tidak bisa terjadwal sebagai semestinya, tapi insya Allah kedepannya Ibu akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait akan melaksanakan bimbingan kelompok lagi. Oke anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sekali lagi bimbingan kelompok kita pada hari ini dan minggu lalu mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang kita
telah sepakati ya, seperti itu. Dengan berakhirnya bimbingan kelompok pada hari ini, semoga kedepannya Dani dan Nugi terkhususnya dan teman-teman yang lain dapat berkonsisten ya dan berkomitmen untuk mengubah perilaku negatif dan menumbuhkan kebiasaan yang positif. Terima kasih waktunya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kembali ke kelasnya masing-masing. Hati-hati ya. Terima kasih.